Pada zaman dahulu kala ada sebuah kota super kacau bernama Bonjol. Keadaan di sana sangat kacau, pembunuhan, kekerasan, kriminalitas, semua di sana ada. Ratusan proyek udah dibuat sebagai solusi, tapi nggak ada juga yang membuahkan hasil. Hanya Avatar yang dapat menghentikannya, tapi saat Bonjol membutuhkannya, dia menghilang. Para pejabat-pejabat di sana mengadakan rapat untuk merencanakan sesuatu. Mereka berencana membuat ibu kota baru yang berisi gedung-gedung kantor, perumahan pejabat, kantor BMKG, rumah Pak Joko, dan lain-lain. Namun kota itu akan dikelilingi tembok sepanjang 20 km dan setinggi 40 km yang akan dibangun di tengah kota agar orang-orang dari Bonjol tidak bisa masuk ke kota itu. Dan proyek tembok raksasa itu diberi nama Black Mansion. Di bagian cerah, karakter utama kita si Tono namanya, baru bangun tidur dan lagi raup-raup muka di apartemennya di kota Bonjol. Sementara itu, dua orang karyawannya lagi nunggu jaga-jaga di bawah. Gak lama ada mobil box, berhenti gak jauh dari mereka, dan kemudian disusul datangnya sosok hitam besar bernama Usup. Usup bilang dia datang nyari Tono, tapi dua kawannya gak kasih dia masuk. Dia pura-pura ninggalin nomor HP, padahal mau nusuk penjaga pakai pulpen. Dan yang satunya di sniper yang di mobil tadi. Setelah melumpuhkan dua orang tadi, masuklah Usup bersama belasan kawan-kawannya ke apartemen. Di apartemen Tono lagi sibuk buangi berbak rinso bubuk ke bak mandi sambil dicampuri sabun cair. Singkat cerita sampailah Usup dan kawannya ke kamarnya. Saat pintu mau didobrak malah langsung boom, Tono keluar dengan kelincahannya. Kejar-kejaran pun terjadi. Tono yang ahli parkour dikejar sama belasan geng pulut hitam. Singkat cerita, Tono dengan kliennya berhasil lolos dan mereka semua dan pergi entah kemana. Scene berpindah ke apartemen di mana pembalap Fast and Furious kita Bang Paul lagi asik mendangi foto-foto geng pulut hitam di dinding. Lalu dia ke bawah menuju bar. Di sana udah ada bosnya si Botak dan kawan-kawannya. Mereka adalah salah satu geng mafia di kota itu. Di sana si Botak dapat telepon dari Usup ngasih tahu kalau misinya nangkap Tono gagal. Si Botak emosi, dia nyuruh Usup buat nggak usah nelpon dia lagi. Bang Paul dengan cool yang menawarkan diri buat ngurus si Tono. Si Botak pun mengiyakannya. Scene berpindah ke Om Dadang yang lagi masak sop ayam. Lagi asik-asik masak datang Usup dan kawan-kawannya. Si Usup ini kayaknya punya dua bos, jadi dia juga ngelapor ke Dadang kalau dia udah gagal. Geramlah si Dadang, hampir dijadikannya Usup tadi jadi sop. Si Dadang masih geram. Dia nanya ibu-ibunya yang goblok kita, apa kalian gak punya ide? Dipanjul ditanyain gak punya ide, ditembaklah dia. Tapi selepas tuh, Usup nyaranin kalau si Tono kan punya pacar. Jadi kita culik aja pacarnya. Datanglah dia tuh nanti, kata Usup. Oke lah, tapi awas kalau kau nggak dapat ya, kata si bos. Scene berpindah ke gengnya si Botak. Di situ ada si Botak, Bang Paul, dan kawan-kawan. Mereka lagi menuju tempat laundry orang Cina yang rupanya adalah pabrik rinso bubuk. Tapi di sana mereka udah dimata-matain sama Pak Pol. Singkatnya, masuklah geng Botak itu ke ruang bawah tanah. Di sana banyak karyawati yang lagi sibuk ngemasin rinso. Om Botak dilarang ke situ buat minta rinso dikit. 20 kilo aja katanya. Gak lama, salah satu petugas CCTV ngasih tahu kalau di luar ada mobil polisi yang lagi mantau. Terheran-heran lah kau si Botak. Kenapa bisa ada polisi? Pasti ada kibus nih katanya. Si Botak pun langsung emosi nyuruh semua karyawan-karyawannya buat kabur dan ngumpet. Si Botak dan kawan-kawan pun juga mau kabur dari situ. Sama mereka sadari, tiba-tiba Bang Paul menundukkan pistol ke Om Botak. Terheran-heran lah Om Botak. Rupanya Bang Paul adalah seorang detektif yang lagi nyamar pura-pura jadi anggota geng mafia tersebut. Bang Paul masih dodongan pistol ke Om Botak. Dia juga nyuruh anak buah bos Botak pada buangi senjatanya ke kolam dan suruh tiarap. Tapi ada satu orang yang berhasil ambil senjata dari kantong yang udah mati dan nembak si Paul. Paul pun terpaksa ngelepasin Botak dan dia pun kabur. Singkat cerita, tim Brimob udah masuk ke laundry. Tapi Om Botak ada keluar dari pintu belakang dan kabur naik mobil. Tapi si Paul berhasil ngikuti dan bergelantungan di mobil. Terseret-seretlah si Paul, tapi dengan kliennya Bang Paul berhasil masuk dalam mobil. Langsung menghajar Om Botak, sampai akhirnya nggak sengaja Om Botak kelempar ke kantor polisi, dan Om Botak pun berhasil ditangkap. Besokan harinya, kembali ke kamar Bang Paul, di mana di dinding ada foto Dadang yang dilingkarin. Tandanya bahwa Mas Dadang adalah target buronan selanjutnya.
Sin berpindah ke warung ayam geprek di pinggiran ibu kota tempat Nining pacarnya Tono lagi kerja. Sementara itu, geng Usop mulai masuk ke gerbang tembok menuju warung buat cari Nining. Sesampainya di warung, gengnya Usop langsung menangkap Nining dan sangat mudah dan dibawalah Nining ke markas mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ke markas dan langsung menghadap Bos Dadang. Bos Dadang nyuruh Nining duduk untuk bincang-bincang santai. Namun tiba-tiba, Tono entah dari mana terjun dari langit-langit guda dan langsung menodongkan pistol ke kening Dadang. Dengan sangat terpaksa, Dadang pun menjadi tawanan mereka. Tono dan Nining kemudian bawa Dadang naik mobil buat diserahkan ke pihak berwajib. Dengan susah payah, udah kejar-kejaran, tembak-tembakan buat bawa Dadang ke perbatasan kota. Sampai di sana rupanya penjaga perbatasan udah disuap sama Dadang. Malah Tono ada yang dikurung dan ceweknya dibawa entah kemana. Namun, polisi korup tadi juga menerima ganjaran yang setimpal. Sin berpindah ke kantor bupati. Di sana Bang Paul mau menghadap bupati buat kasih misi baru. Misi barunya adalah dia disuruh menangkap si Dadang karena dia telah membegal truk polisi yang isinya bom dan nggak sengaja diaktifkan si Dadang. Dia juga disuruh bertemu dan bekerja sama Tono, sekarang lagi di penjara. Sin berpindah ke penjara Tono. Di sana dia mau dipindahi ke tempat yang lebih hijau dan asri. Bang Paul yang udah nyamar jadi napi juga ikut di dalam mobil yang sama bareng Tono. Mereka pun pergi dibawa bersama dua polisi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dengan membawa mobil box polisi tersebut. Mereka sempat gelut dikit perebutan mobil box itu, namun mereka sepakat pergi bareng. Mereka pun kemudian berencana menuju Bonjol untuk mencari Dadang. Namun di sana mereka udah disambut sama polisi-polisi yang siap menangkap mereka. Namun dengan pengalaman nyetir mobil di Fast and Furious, mereka berhasil lolos. Dengan mobil yang kondisinya remblong, mereka nggak sengaja mendarat di kompleks salah satu preman ormas. Rupanya Tono udah tahu kalau Paul itu polisi, jadi dibergolah tangan Paul. Dan pergi dia ninggalin Bang Paul sendirian di komplek ormas tersebut. Gak lama, gerombolan ormas preman pun datang menghampiri Bang Paul. Namun orang itu nggak tahu kalau Bang Paul udah pro. Diratakanlah orang itu semua sama Bang Paul. Sin berpindah lagi ke markas Om Dadang, tempat Nining disandra. Si Dadang cuma ngasih kabar kalau pacarnya itu berhasil kabur dan dia pasti mau nemui kamu. Salah satu babu yang cewek disuruhnya ngejagain Nining dan Dadang pun pergi. Di tempat lain, Bang Paul berhasil jumpa lagi sama Tono berkat alat-alat pelacak yang diselipkan di kantong. Setelah sedikit ceramah nujutsu, Tono pun setuju buat diajak kerjasama. Terus apa rencananya, kata Bang Paul. Dengan santainya Tono minjem HP, langsung nelpon Dadang dan bilang kami mau singgah, dah gitu aja rencananya. Hahaha, gila kau ya. Nggak nunggu lama-lama lagi, mereka pun langsung masuk ke kandang Dadang. Dengan santainya jalan aja terus, nggak peduli semua orang di sana nodongkan senjata. Jumpalah mereka sama Dadang, gak langsung gelut, mereka negosiasi dulu. Dadang yang punya semuanya, bom tinggal 45 menit lagi meledak. Bom udah diletakin di roket buat diledakin di seluruh kota. Si Nining udah diikat di roket itu, mau nggak mau Paul cuma bisa nurutin apa kata Dadang. Dadang nggak minta banyak-banyak, dia cuma minta duit 480 miliar, 679 juta 577 ribu rupiah aja. Nah HP-nya, suruh telepon bosmu, suruh dia transfer ke GoPayku aja katanya. Diteleponlah bosnya Paul yang lagi makan bareng Pak Bupati. Pak Bupati bilang nggak punya duit segitu, suruh Paul cari cara lain. Paul malah pura-pura bilang ke Dadang, ada kok duitnya, tunggu aja nanti ditransfer. Malah banknya belum buka, 25 menit lagi baru buka. Tunggulah mereka 25 menit di sebuah ruangan sambil dijaga seorang pria berotot. Gak mau lama-lama di sana, mereka pun buat siasat, pura-pura Tono sakit perut. Dan si goblok itu percaya aja, dipindahkanlah mereka dari sana. Di tengah jalan, mereka mengajar si Tegap tadi dan berhasil kabur. Terjadilah kejar-kejaran, tembak-tembakan, tapi herannya semua tembakan satu pun gak ada yang kena. Hahaha. Kaburlah mereka naik mobil, namun berhasil diberhentikan oleh sniper. Kejar-kejaran pun berlanjut. Tono dan Paul saling bekerja sama buat cabur. Mereka pun berhasil lolos, sniper pun berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di pusat kota, mulailah pejabat-pejabat itu gelisah. Bom udah mau meledak, evakuasi nggak sempat. Terpaksa ditransfer lawang itu ke Dadang, tapi si kamera itu bukannya dimatikan bomnya, malah mau diluncurkan.
Tapi pas mau dipencet tuh tombol, udah keduluan di sini per alat kendalinya sama Bang Paul dan bom pun gagal diluncurkan. Dadang yang kira pun langsung ambil pisau emas dan mau dikerjain sendiri. Anak buahnya nggak ada yang beres. Tono dan Paul belum bisa tenang. Cewek Tono masih diborgol, bom belum dijinakan. Geng kulit hitam pun masih ngejar-ngejar mereka. Sekarang posisi Tono dan Paul sedang berada di gedung A, sedangkan bom ada di puncak gedung B. Mereka pun berencana lompat dari gedung A ke gedung B. Tono yang jago parkur, gampang aja lompat. Paul bisa sih lompat, tapi dibantu tarik sama si Tono. Sampailah mereka ke gedung B. Di sana mereka udah disambut King Kong dengan kerjasama yang epik. King Kong berhasil dilumpuhkan. Sekarang kita menuju lantai atas, di mana udah ada Nining dan babu ceweknya Dadang. Dadang yang datang mau membutulkan alat kendali tiba-tiba berubah pikiran. Ngapain kita bunuh jutaan orang? Kalau kita udah dapat uangnya. Tapi babunya nggak terima dan bilang kalau Dadang jadi lembek, dan Dadang pun ditembak cewek itu. Nining yang ngira berhasil memiting leher si cewek dan dilemparkan jatuh ke bawah dan meninggoy. Gak lama Tono dan Paul pun datang. Paul langsung menyuruh Tono buat matikan bom pakai kode yang diberikan pejabat-pejabat itu lewat WA. Tapi Dadang bilang jangan, dia curiga itu bukan kode mematikan bom, tapi malah langsung meledakannya. Paul nggak percaya, apalagi dia benci sama si Dadang, karena ngira kalau si Dadang yang udah bunuh bapaknya dulu. Padahal enggak, itu cuma salah paham. Tono juga percaya sama kecurigaan Dadang, tapi Paul tidak. Dia tetap ngotot mau masukkan kode itu. Tono pun terpaksa ngajar Paul. Singkat cerita, Paul pun mempercayainya, dan benar saja bom itu mati sendiri ketika waktunya udah habis. Terus mau kita kemanakan bom ini, kata Tono. Kita kembalikan aja bom ini ke Pak Bupati, kata Paul. Singkat cerita, Paul dan Tono dan seluruh geng kulit hitam memaksa masuk kantor Bupati. Di sana juga ada bosnya Paul. Baru tahulah mereka kalau Pak Bupati sengaja mau ngebom seluruh kota Bonjol supaya kota jadi lebih bersih dari tindak kriminal, gak peduli walaupun banyak yang mati. Sialnya, obrolan mereka udah direkam, dan Pak Bupati pun pasrah, dia masuk berita Metro TV. Imbas dari berita itu, kota Bonjol pun jadi dibuka aksesnya, setiap orang jadi bebas keluar masuk, dan kota Bonjol pun jadi damai sejahtera. Film pun berakhir. Nah, jadi begitulah jalan ceritanya. Hal yang kita dapat ambil pelajarannya adalah nggak ada, karena di sana semua kriminal, pejabatnya pun korup, jadi nggak usah diikutin ya adik-adik. Baiklah, sekian dari Ana. Ojo lali subscribe dan terus nonton yo. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.